Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Joshua Austin Fajri dengan NIM G002503 dari kelompok A3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem kardiorespiratori. Nah, pertama saya akan jelaskan tentang anatomi kardiovaskularisasi terlebih dahulu, yaitu dengan laporan satu saat kegiatan bermain di seorang anak laki-laki usia 4 tahun tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaannya adalah, jelaskan sirkulasi fetal. Jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir dan jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Nah, pertama terlebih dahulu kita akan menjelaskan sirkularisasi fetal. Nah, jadi kalau sirkularisasi fetal itu kan darah dengan kayak O2 itu tidak bisa dihasilkan melalui sirkulasi pulmonaris fetus. Makanya dia diambil dari plasenta yang terhubung dengan arteri dari ibunya, dan dialirkan melalui vena umbilicalis terlebih dahulu, darah kayak oksigennya ini. Nah, dari vena umbilicalis dia akan harusnya kan melewati sistem vena porta hepatis, namun dia akan bypass dengan struktur yang disebut dengan ductus venosus. Nah, ductus venosus ini nanti kalau pada bayi yang sudah lahir akan menutup menjadi ligamentum venosum. Nah, singkat kata melewati ductus venosus yang membypass sistem vena porta hepatis untuk langsung menuju ke vena cava inferior untuk masuk ke atrium cordis dextrum. Atrium cordis dextrum dari situ sepertiga dari aliran darah ini akan turun ke ventriculus dexter. Nah, tapi 2/3-nya sisanya yang sebagian besarnya itu akan masuk ke atrium cordis sinistrum melalui lubang fetal yang disebut dengan foramen ovale. Nah, dia akan masuk ke atrium sinistrum, turun ke ventriculus sinister dan dipompa untuk melalui sirkulasi sistemik melalui aorta ya. Nah, setelah dari sistem tubuh nanti akan balik melalui vena cava inferior dan juga vena cava superior. Balik kemana? Balik ke atrium dextrum, dan ini untuk melanjutkan darah miskin O2-nya ini lanjut ke ventriculus dexter untuk dipompa melalui tungkus pulmonaris, namun sebelum mencapai pulmo dia akan melalui struktur yang menghubungkan dia dengan aorta, yaitu ductus arteriosus ya, untuk masuk ke aliran aorta untuk balik lagi dipompa melalui arteri iliaca communis ke ke arteri umbilicalis seperti itu. Nah, arteri umbilicalis kan dalam hal ini miskin O2 dan untuk dipompa balik ke plasenta seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau foramen ovale pada bayi setelah lahir itu nanti akan menutup menjadi fossa ovalis dan ductus arteriosus akan menutup menjadi ligamentum arteriosum putali. Nah, soal selanjutnya adalah salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, contohnya ada pada pattern ductus arteriosus, di mana ini gangguan yang berupa left to right shunt sehingga aliran darah dari ruang jantung kiri itu ikut masuk ke aliran darah dari ruang jantung kanan. Nah, ini terjadi karena apa sih? Terjadinya karena gagalnya penutupan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum brutali. Nah, ini akibatnya left to right shunt dan lebih tepatnya aliran darah udah yang masuk aorta itu nanti akan masuk ke tungkus pulmonaris seperti itu.
Nah, penyakit kongenital ini akan menyebabkan gejala nafas yang dipercepat, kemudian pertumbuhannya jadi terhambat dan detak jantungnya jadi lebih cepat ya. Karena beban kerja jantungnya bertambah ini, karena aliran darahnya ada sedikit belokan jadi di sini. Nah, itu contoh penyakit kongenital jantung. Nah, kemudian soal selanjutnya adalah tentang vaskularisasi jantung. Nah, kalau arteri sendiri nanti di vaskularisasi melalui cabang-cabang dari aorta ascendens, yaitu arteri coronaria sinistra dan coronaria dextra. Kalau coronaria sinistra nanti di bagian depan dia akan menurun seperti ini, membentuk ramus interventricularis anterior atau left anterior descending artery. Nah, nanti dia juga akan berputar ke belakang gini, membentuk ramus circumflexus, yang mana dari ramus circumflexus juga ada ramus marginalis sinistra di posterior. Nah, kalau arteri coronaria dextra nanti dia cabangnya ke ramus marginalis dexter sini, namun juga dia akan lanjut ke belakang ya, membentuk ramus interventricularis posterior. Kemudian untuk venanya sendiri, vena-vena sebagian besar vena akan bermuara pada sinus coronarius yang saya highlight ini. Sinus coronarius yaitu vena apa aja? Ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media. Harusnya terlihat di belakang sini, yang ini. Dan ada satu vena yang langsung bermuara pada atrium dextrum, yaitu vena cordis minimi. Nah, kalau dari sinus coronarius itu sebagai muara dari sekumpulan vena terlebih dahulu. Tapi kalau vena cordis minimi langsung ke atrium dextrum. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang sistem tractus respiratorius atau khususnya ini yang superior ya. Dimana saat musim hujan Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Nah, pertanyaannya itu jelaskan sinus-sinus paranasalis yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara masing-masing sinus, serta jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Nah, kalau untuk itu maaf ini salah juga. Untuk pertama itu tentang sinusnya, sinus paranasalis itu nanti ada 4, ada sinus frontalis, ada sinus maxillaris, lalu juga ada sinus phenoidalis dan ethmoidalis. Nah, sinus-sinus ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara, kemudian juga sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, serta berperan dalam pertahanan tubuh ya. Nah, bisa dilihat kalau sinus frontalis itu terletak di region yang ada regionnya os frontale, kemudian ethmoidalis terletak di region yang os ethmoidale, kemudian yang maxillaris terletak di maxillaris, dan sphenoidalis di lateral sini terletak di daerah os phenodale. Kemudian selanjutnya untuk meatus nasi dan muaranya itu sendiri nanti ada pertama kalau di antara sebenarnya ini ada di antara dinding atas, dinding superior dan cauda nasalis superior itu ada recessus phenoethmoidalis yang menjadi muara dari sinus phenoidalis.
Nah, kemudian di antara concha nasalis superior dengan concha nasalis media itu nanti ada meatus nasi yang superior yang menjadi muara dari cellulae epidermis yang posterior. Nah, kemudian di antara concha nasalis media dan concha nasalis inferior ini ada beberapa struktur ya. Nah, kalau ada beberapa struktur di meatus nasi medianya. Kalau di bula ethmoidale itu nanti ada muara dari cellulae ethmoidalis yang media. Kemudian kalau di hiatus semilunaris yang ini itu nanti ada sinus maxillaris, muaranya sinus maxillaris. Kemudian kalau di infundibulum untuk nasal itu nanti ada muara dari sinus frontalis serta cellulae ethmoidalis yang anterior. Kemudian kalau di antara kalau di bawahnya meatus concha nasalis inferior itu nanti ada meatus nasi yang inferior, nanti jadi muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, sebenarnya kenapa kalau pada penderita sinusitis itu seringnya terjadi pada sinus maxillaris. Karena kan kalau sinus maxillaris sendiri dia akan terletaknya di paling inferior, sehingga untuk adanya penumpukan cairan yang menyebabkan peradangan seperti itu nanti akan susah untuk dikeluarkan melalui muaranya, karena dia harus melawan gaya gravitasi, sedangkan manusia umumnya berada dalam posisi tegak dengan bagian sinus maxillaris ini terletak paling bawah seperti itu. Sehingga situs sering terjadinya sinusitis itu lebih sering di sinus maxillaris. Lain hal kalau misalnya pada sinus frontalis kan dapat mengarahkan cairan yang dapat menyebabkan pembengkakan itu kan turun sini, juga cellulae ethmoidalis dan sinus sphenoidalis. Maka oleh karena anatominya yang terletak di bawah ini, maka sinus maxillaris sering menjadi tempat terjadinya pembengkakan atau sinusitis. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang sistem respirasi dan juga kardiovaskular. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.